Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Minanto. Saya dari kelas PMIC. Di sini saya akan menganalisis tentang asumsi klasik yang ada di pertemuan 11 ini. Jadi di sini ada contoh kasus, yaitu seorang mahasiswa yang ingin mengetahui aset dan harga saham terhadap keuntungan pada industri perbankan. Dan ini analisis asumsi klasik ini mempunyai 3 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua yaitu uji multikolinearitas, yang ketiga adalah uji autokorelasi, yang keempat yaitu uji heterogeneisitas. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisisnya. Yang pertama, ini ada uji normalitas. Uji normalitas ini kita hanya ingin mengetahui distribusi normal atau tidaknya. Nah, cara menganalisisnya yaitu klik analisis, kemudian kita klik non-parametric test, terus legacy dialog, terus kita klik sampel gratis. Nah, yang dimasukkan ini semua kita masukkan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, terus kita copy, dan kita paste di Microsoft Word. Jadi seperti ini. Nah, untuk melihat nilai SIG-nya, itu lihat di bagian bawah di ini. Jadi variabel keuntungan ini nilai SIG-nya yaitu 0,438 dan ini lebih besar dari 0,05. Artinya datanya berdistribusi normal. Dan variabel aset nilai SIG-nya yaitu 0,434 yang lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Dan yang ketiga ada variabel harga saham. Nilai SIG dari variabel harga saham ini yaitu 0,610 yang lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Jadi dilihat dari tabel tersebut, semua variabel ini berdistribusikan normal. Karena apa? Karena nilai SIG-nya lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Kemudian yang kedua yaitu cara menggunakan residual model regresi. Caranya yaitu kita klik analisis, terus kita klik regression, terus kita ke linear. Yang dimasukkan dependen ini yaitu keuntungan, yang independen ini aset dan harga saham. Kemudian kita klik save. Nah, pilihnya ini yang ini, unstandard. Nah, terus kita continue. Kita klik OK. Dan akan muncul, nah, ini dia datanya. Sebenarnya ini analisis ini kita hanya di sini tuh kita hanya membutuhkan residual karena datanya akan tersimpan di data file res1. Jadi itu gunanya menganalisis itu agar tersimpan saja. Jadi seperti ini. Nah, dan menambah variabel baru.
Nah, kemudian yang tadi itu kita copy paste ke sini. Nah, nilai sig pada residual yaitu 0,999 lebih besar dari 0,05 tersebut menunjukkan bahwa residual pada regresi tersebut berdistribusi normal. Artinya, model regresi mengikuti distribusi normal. Nah, yang kedua adalah uji multikolinearitas. Tujuannya uji multikolinearitas ini ditemukan adanya kolerasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Nah, caranya uji multikolinearitas ini yaitu quick analysis, quick regression, linear. Yang ini tuh yang dimasukkan terus kita ke statistik, terus kita tuh klik yang ini, terus continue, terus selanjutnya oke. Dan ini adalah tabel yang akan kita masukkan ini. Nah, terus kita copy, terus kita paste di Microsoft Word. Nah, seperti ini dia. Jadi lihat pada tabel FIF. Nah, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 atau 10% dan nilai FIV-nya ini lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas. Kenapa? Di sini kan toleransinya lebih dari 0,1. Nah, terus juga nilai FIV-nya ini juga lebih kecil dari 10, maka ini tidak mengalami multikolinearitas. Dan uji yang ketiga adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini tujuannya untuk ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengangguran pada periode T dengan periode sebelumnya. Jadi cara pengujiannya uji autokorelasi ini yaitu analisis, terus klik ini seperti yang sebelumnya. Oh, tapi ini yang room. Ini klik yang room. Terus yang dimasukkan itu adalah unstandard yang ini. Terus kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ini kita copy, terus kita paste di Microsoft Word seperti ini. Nah, ini adalah nilai, kelihatan dari nilai SIG berada di atas 0,05. Artinya tidak terjadi autokorelasi antara residual. Nah, yang keempat,
Yang keempat adalah uji heterokedastisitas. Nah, ini tujuannya yaitu menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Caranya itu, cara menganalisisnya, kita langsung cara menganalisisnya. Kita transform, terus compute variabel. Nah, di sini kita pilih A sama ABS. Kemudian ini kita ke ataskan seperti ini. Kita ataskan. Terus yang masukkan ini understand dari. Nah, ini kita masukkan jadi seperti ini. Terus kita klik OK. Nah, ini sebenarnya untuk sebenarnya itu ini fungsinya itu cuma menambah variabel baru. Jadi kayak seperti yang tadi. Nah, jadi ketambahan ada express. Seperti itu. Terus yang kedua, menganalisis lagi. Cara analisisnya itu analisis, terus regression, terus linear. Nah, ini yang dependen ini yang dimasukkan hanya ABS. Kemudian klik save, yang ini dihapus. Terus kita ke statistik. Nah, ini juga dihapus nih yang tadi. Terus kita ke plots. Nah, di plots ini yang Y ini masukkannya tuh yang S resip. Ini masukkan ke Y, yang X ini, yang masukkan ke X ini, Z resip. Nah, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tuh yang dicari tuh yang koefisien ya. Yang ini. Nah, koefisien ini baru kita klik copy, terus kita paste. Ini sudah saya paste. Nah, hasil variabel koefisien, variabel aset, dan harga saham tidak ada yang signifikan. Artinya, model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas karena signya lebih dari alfa, yaitu lebih dari 0,05. Tik yang ini ya, ini lebih dari 0,05. Jadi artinya tidak terdapat heteroskedasitas. Nah, jadi kesimpulannya itu uji ini tuh yang pertama itu simple normalitas, ini normal. Terus yang diuji kedua ini tidak ada multikoloritas. Terus juga yang uji yang ketiga yaitu autokolerasi, ini juga tidak ada autokolerasinya karena terpenuhi. Terus yang keempat ini diuji heterokedastisitas, ini juga tidak terdapat heterokedastisitas karena tidak terpenuhi. Oke, sekian analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.